Oke, selamat siang teman-teman. Saya mau buka dengan sebuah kutipan, ya. Kutipan ini mengatakan hal seperti ini: We are all faced with a series of great opportunities, brilliantly disguised as impossible situation. Chuck Swindoll mengatakan, bahasa Indonesia saya translatekan, kita semua diberi serangkaian peluang besar yang tersamar dengan cemerlang sebagai situasi yang mustahil. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman, sahabat-sahabat yang menjalankan ibadah retret luar biasa satu bulan ini ya. Sebentar ya, saya ini suami mau masuk ke rumah, kunci, cut bentar ya, semenit. Iklan dulu ya teman-teman. Sambil ada yang join lagi kok ini. Oke, sorry, lupa sih kunci, jadi nggak bisa masuk. Oke, nah Chuck Swindoll tadi mengatakan hal yang luar biasa ya, kita semua diberi serangkaian peluang besar yang tersamar dengan cemerlang sebagai situasi yang mustahil. Maka siang hari ini tema saya adalah From Crisis to Career. Bagaimana kita bisa mengubah sebuah krisis menjadi sebuah karir yang luar biasa. Tapi sebelum saya masuk ke materi saya mau tanya-tanya sedikit nih sama teman-teman di sini ya. Saya udah baca tadi diskusinya di grup, luar biasa banget tanggapannya, antusiasnya, sharing-sharingnya juga sangat luar biasa, memotivasi saya juga secara pribadi. Ya, saya mau teman-teman coba di kolom chat tulis kira-kira nih, ya misalnya nanti bentar lagi nih, misalnya pandemik ini sudah berakhir, dan akhirnya kita bisa kembali kumpul bersama keluarga kita, kolega di kantor, mungkin ya, teman-teman yang lama sudah tidak berjumpa. Kira-kira ketika teman-teman sudah ngumpul nih, nanti setelah beres pandemik, sudah boleh ngumpul lagi, apa yang akan teman-teman ceritakan kepada mereka? Boleh ditulis di kolom komentar. Ada mungkin yang bilang, saya rerun nonton Friends 10 season selama karantina ini. Ada yang bilang curhat selama pandemi, curhatin apa? Curhatin apa, Pak Yosef? Atau mungkin ada yang akan bilang bahwa, aku udah mulai bisnis baru nih. Saya belajar hal baru, luar biasa Pak Roy. Menanyakan kabar kesehatan, pasti ya. Cerita-cerita aja. Oke. Ya, saya harap tidak hanya kita menceritakan hal-hal yang negatif, atau mungkin kita cuma ceritain soal entertain yang kita nonton selama karantina ini, atau kita main games, tapi banyak juga hal positif yang akan nanti teman-teman ceritakan kepada teman-temannya ketika berkumpul kembali. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Oh ya, sebelum saya masuk ke cerita saya sedikit, saya mau kasih tahu kabar gembira buat teman-teman. Nantinya cerita dulu aja deh. Jadi gini, saya ingat banget ketika corona mulai masuk di Indonesia, terutama juga di Bandung, kondisi saya saat itu adalah saya lagi batuk. Saya yakin teman-teman saya yang tim public speaking, tim DSM, tim Artaloka semua tahu ya, karena di event terakhir kita di IBIS itu saya masih datang dengan menggunakan masker karena saya masih batuk-batuk. Jadi ketika virus corona ini masuk ke Indonesia, kondisi saya lagi batuk. Dan batuknya ini nggak sembuh-sembuh. Saya ingat teman Pak Yosef sering banget nanyain, belum sembuh juga. 3 minggu itu batuk-batuk, udah parno juga nih, waduh jangan-jangan corona gitu ya, kena corona gitu ya. Sampai saya merasakan setiap kali saya keluar, jadi ketika saya sakit memang baru-baru masuk, terus mulai diberlakukan social distancing, physical distancing, jadi saya mulai tidak banyak keluar rumah, tapi sekali-kalinya keluar rumah, terus pulang ke rumah, langsung badan rasanya kayak masuk angin. Kayak dari luar itu tuh kena virus gitu. Masuk ke rumah ini adalah tempat yang sangat aman, gitu ya.
saking stresnya kepikiran terus soal corona. Jadi 2 minggu, benar ya kata Paro ya, psikosomatis benar. Jadi 2 minggu, akhirnya kerjaan saya tuh di rumah cuma santai-santai, supaya berusaha, supaya cepat sembuh. Jadi saya fokus saya waktu itu mikirnya, udahlah, yang belum positif juga harus karantina diri, udah aja diem di rumah, istirahat, siapa tahu sembuh dengan imunitas tubuh sendiri. Akhirnya itu yang saya lakukan, jadi di rumah doang, kerjanya nonton Korean drama, karena stres, terus ya banyak pikiran negatif, mau lari dari kenyataan, jadi nonton drama, biar lari dari kenyataan, nontonin kehidupan orang lain gitu kan. Tapi lama-lama setelah 2 minggu berlalu seperti itu saja, rasanya, wah nggak betah, nggak bisa kayak gini terus nih, harus ada yang berubah. Kalau nggak, kerjaan nanti badan makin sakit. Puji Tuhan, setelah akhirnya 3 minggu, batuk sudah sembuh, batuk udah mulai lebih better, dan di saat ketika saya baru mulai sembuh, saya ikut satu seminar dari Amerika, itu selama 25 hari. Pembicaranya top-top, pembicara internasional semua. Kalau saya bayar sih, saya nggak akan sanggup bayarnya. Dari Tony Robbins, Jen Garciosi, pokoknya semua deh. Dari bidang kesehatan, keuangan, mindset, bisnis, marketing, digital marketing, semua belajar full. Tapi itu yang membuat saya akhirnya terinspirasi untuk juga, nggak bisa nih cuma terima doang, harus berbagi juga. Makanya siang ini, tema yang saya ambil adalah bagaimana kita mau mengubah krisis ini menjadi sebuah opportunity, kesempatan, siapa tahu nanti 3 bulan kemudian ketika kita sudah kembali normal, teman-teman memiliki karir yang baru, memiliki usaha yang baru. Nah, teman-teman, good news-nya, hari ini saya mau bagi kepada teman-teman, saya mau membeasiswain 2 orang, ya, secara gratis saya bayarin untuk ikut kelas online public speaking yang akan kita adakan di bulan Mei. Tentu ada caranya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Ini saya kasih ya, caranya gimana. Pertama saya mau teman-teman, nanti semua boleh ikutan ya. Saya nggak akan pilih kasih, nggak akan milih teman saya juga. Jadi teman-teman boleh nanti ngepost. Yang pertama adalah apa yang teman-teman pelajari dari sesi saya ini. 1 hal, 2 hal boleh. Dan sharekan juga 1 hal yang akan teman-teman lakukan setelah mengikuti sesi ini. Dan boleh di-post di Instagram Stories atau mau di Facebook, di-post di message saya. Ini adalah IG-nya ya. Jadi teman-teman boleh di-follow dulu IG saya @dy_dyz, follow juga @bestpublicspeaking, follow juga @publicspeakingbandung, dan berikan hashtag kelas online public speaking. Jadi teman-teman yang mau mendapatkan belajar gratis kelas public speaking, bagikan di Instagram atau maupun di Facebook tentang apa yang teman-teman dapatkan dari materi saya hari ini, dan juga apa yang akan teman-teman lakukan selama 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Tag saya, tag Best Public Speaking, tag Public Speaking Bandung, berikan hashtag, nanti akan saya repost dan akan saya umumkan pemenangnya di hari keempat, hari terakhir ya. Nanti saya undi dulu soalnya, siapa yang dapat. Oke, nanti diceritain lagi. Siap belajar teman-teman? Oke, kita masuk ya. Saya percaya produktivitas itu hadir dari memiliki perspektif yang benar. Jadi kalau teman-teman mau produktif, teman-teman harus punya perspektif yang baik. Ya, sekarang di rumah masing-masing, semuanya bisa lihat saya kan. Coba teman-teman angkat tangan kanan. Oke, dari telunjuknya diangkat ke atas. Dari telunjuk, saya lihat tim aja ya. Nah, sekarang bikin lingkaran searah jarum jam. Searah jarum jam udah? Searah jarum jam. Lingkarannya jangan ke depan, Pak Joseph. Ke atas. Bikin lingkarannya di atas. Oke? Sudah bisa? Nah, sekarang pelan-pelan coba turunkan ke tangannya teman-teman. Sampai teman-teman bisa melihat apakah sekarang jarinya masih searah jarum jam. Ya, kalau yang benar berubah ya. Loh, tadi kan searah jarum jam kok sekarang berubah ya jadi berlawanan arah. Nah, itu yang kita sebut dengan perspektif. Hal yang sama dilihat dengan sudut pandang yang berbeda bisa memberikan makna yang berbeda. Nah, teman-teman,
Kalau ngomongin krisis, saya tuh ingat banget sama krisis yang terjadi dalam hidup saya pribadi 10 tahun yang lalu, 2010. Di mana saya saat itu sedang menyelesaikan skripsi saya di 2 kampus. Saya kuliah di Unpar, ngambil informatika, kuliah juga di STIMIK LIKMI, ngambil ilmu komputer, dua-duanya teknik, dua-duanya komputer, dua-duanya programming. Dan ketika saya menyelesaikan skripsi saya baru menyadari bahwa saya itu adalah memilih jurusan yang salah. Jadi saya nggak suka sebenarnya sama jurusan ini. Makanya menyelesaikan skripsi itu benar-benar jadi beban yang luar biasa. Butuh semangat juang yang lebih. Dan di tahun yang sama juga, mama saya mengusir papa saya keluar dari rumah. Karena papa saya ternyata selingkuh, bahkan sudah memiliki 3 anak. Jadi saya punya saudara tiri 3. 2011, perusahaan kami, usaha kami kena masalah lagi. Masalah pajak. Tiba-tiba kita punya utang miliaran rupiah. Dan rumah yang saya tinggali satu-satunya sudah bahkan disita. Mau disita oleh kantor pajak. Dan akhirnya karena masalah pajak, karena masalah orang tua saya, mama saya juga akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan orang tua saya, dengan papa saya. Dan saat itu saya merasa saya udah nggak punya masa depan. Kuliah saya nggak suka jurusannya, keluarga saya hancur, rumah yang satu-satunya tempat saya tinggal udah mau diambil. Saya udah nggak punya apa-apa. Dan saya juga nggak tahu harus ngapain. Saya masih kuliah. Yang terjadi adalah apa? Saya lari dari rumah. Bukan literally lari ya, tapi karena kuliah saya 2, saya kuliah selalu pergi pagi, pulang malam. Ditambah saya juga aktif pelayanan, jadi saya melarikan diri dari rumah, saya nggak betah di rumah, saya mau sibuk di luar. Di awal kuliah, saya sudah mulai mengenal dengan dunia seminar, training, personal growth, dan saya sangat terinspirasi oleh seorang motivator wanita, kita semua pasti tahu, yang namanya Mary Riana. Saya baca bukunya, saya ikut seminarnya. Dan di tahun yang sama, di 2010 itu, saya berkenalan dengan satu ilmu yang sangat mengubah hidup saya, yaitu ilmu public speaking. Saya percaya, sebagai seorang beriman, saya percaya Tuhan punya rencana buat kehidupan kita. Dan kita nggak akan pernah bisa melihat apa rencana Tuhan kalau kita sedang berada di posisi itu. Tapi 10 tahun lagi, kita baru menyadari, oh, masalah tersebut ada supaya saya bisa jadi ladies yang saat ini. Kalau nggak ada krisis di tahun 2010 itu, saya nggak akan belajar public speaking. Dan saya tidak akan menjadi seorang profesional public speaker saat ini. Kalau tidak ada krisis di tahun 2010 itu, saya nggak akan belajar soal tentang keuangan, financial literacy. Kalau nggak ada tahun 2010 itu, saya nggak akan berjanji kepada diri saya sendiri, kalau saya nanti menikah, saya ingin memiliki keluarga yang bahagia. Saya ingin memiliki pernikahan yang fantastik, pernikahan yang luar biasa. Anthony Robbins, seorang motivator dunia, saya yakin semua banyak yang tahu ya nama tersebut, pernah mengatakan bahwa life is not happen to you, but life is happen for you. Apa maksudnya? Hidup itu bukan terjadi kepada kita, tapi hidup itu terjadi untuk kita. Semua masalah, semua problem, semua krisis itu terjadi dalam hidup kita untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang bertumbuh. Ada satu judul lagu yang sangat luar biasa bagus banget ya. What doesn't kill you, make you stronger. Apa yang tidak membunuh kita, membuat kita lebih kuat. Karena krisis 2010, ketika pandemi corona saat ini, saya merasa saya memiliki mental yang lebih kuat menghadapi krisis saat ini. Kita semua nggak ada yang tahu. Kita bukan ahli virus, kita bukan dokter, bahkan presiden pun kebingungan menghadapi pandemi ini. Nggak ada yang kita tahu. Mau beres kapan juga kita nggak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, corona, krisis ini akan mengubah hidup seseorang. Dalam dunia ekonomi, saya sering dengar hal yang sama. Ketika ada resesi, akan ada orang-orang kaya yang baru. Harus jatuh dulu untuk bisa bangkit. Karena kita sebagai makhluk hidup cuma punya 2 pilihan kan teman-teman, mati atau bertumbuh. Jadi siang ini saya ingin memberikan 3 inspirasi buat teman-teman semua. Ya, apa yang saya pelajari dari krisis 10 tahun yang lalu dan apa yang saya pelajari juga dari 25 hari saya ikutan training, saya mau bagiin pada teman-teman semua. Inspirasi yang pertama.
apa yang menjadi fokus kita itu akan berkembang. What you focus on, expand. What you focus on, emphasize. What you focus on, flourish. Analoginya seperti ini. Di dalam kepala kita ini, anggaplah dalam kepala kita ini seperti sebuah taman yang memiliki dua jenis tanaman. Ya, tanaman yang baik dan tanaman yang beracun. Dan apa yang menjadi fokus kita itu seperti air yang menyirami tanaman tersebut. Kita mau menyirami yang mana nih? Tanaman yang baik apa tanaman yang beracun? Apa yang menjadi fokus kita itu akan bertumbuh, berkembang, berbuah, berbunga. Satu hal pertama yang saya lakukan ketika saya dari stres akhirnya saya mau move on adalah saya stop nonton berita, pokoknya semua hal yang negatif-negatif, unfollow, di blog, gak usah dibuka kalau perlu. Karena ternyata memang manusia itu punya tendensi untuk cenderung lebih lekat dengan hal yang negatif dibandingkan hal yang positif. Bahkan dalam sebuah penelitian relasi dikatakan satu kejadian negatif itu butuh 4 kejadian positif untuk bisa membalancekan hal yang negatif ini. Jadi bayangkan kalau teman-teman membaca berita misalnya yang negatif 10 menit, teman-teman butuh 40 menit baca hal yang positif supaya emosinya balance lagi. Sebegitunya otak kita ini terikat dengan hal-hal yang negatif. Jadi apa yang harus kita fokuskan? Fokuslah pada apa yang bisa teman-teman kontrol, bukan pada apa hal yang tidak bisa teman-teman kontrol. Jadi ketika dulu 10 tahun yang lalu saya fokus menyalahkan orang tua saya, menyalahkan kantor pajak, menyalahkan hal-hal di luar saya, yang ada saya makin stres, bukan makin bahagia, akhirnya bisa menerima realita tersebut. Tapi ketika saya memilih, ya udahlah saya fokus saya adalah apa yang saya bisa lakukan, respon saya, mindset saya, perkataan saya, perilaku saya, itu yang bisa saya kontrol. Akhirnya saya belajar menerima. Saya bukan mama saya bukan papa saya bukan kantor pajak, saya nggak bisa mengontrol mereka, saya cuma bisa mengontrol diri saya sendiri. Ya, dan saya waktu itu fokus, ya udah saya mau mengembangkan diri saya. Saya banyak belajar keuangan, belajar soal relasi, belajar soal public speaking, belajar soal digital marketing, semua dipelajari. Sampai akhirnya saya menemukan memang saya paling suka dengan ilmu public speaking ini. Jadi, inspirasi yang pertama, fokuslah pada hal-hal yang bisa teman-teman kontrol. Inspirasi yang kedua adalah kunci dari produktivitas adalah kejelasan. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan clarity. Jelas. Ya. Nyata, real, bisa kelihatan, detail bahkan. Saat ini, saya memiliki beberapa income stream. Satu, usaha orang tua saya di bidang trading benang. Yang kedua, usaha kami bersama Pak David, bersama Pak Roy, Pak Sam, Ibu Ina, dengan Public Speaking Academy dan DSM, dunia training. Ada juga, saya seorang investor, suami seorang investor dan trader saham juga, dan juga satu lagi saya juga punya usaha kecil, yaitu supply makanan ke supermarket, salah satu supermarket di Bandung. Semua bidangnya beda-beda. Bidang pendidikan, bidang training, bidang dagang, jualan, bidang konsinyasi, afiliasi, dan lain sebagainya. Ketika saya menghadapi berbagai macam perbedaan ini, saya melihat bahwa saya paling produktif itu di public speaking. Kenapa? Karena itu hal yang sangat menarik dan sangat saya sukai. Makanya ketika misalnya kita bikin seminar, kita bikin materi, itu nggak perlu Pak David nge-WA saya neror gitu ya tiap hari, ayo Dis bikin materi, bikin, atau Ibu Ina misalnya nelfonin, Cici, kita bikin materi ya. Minggu depan kita mau training nih misalnya, nggak perlu. Karena tanpa mereka suruh pun saya kerjain. Saya ingat tiap kali saya mau seminar, saya mau kasih training, itu malamnya nggak bisa tidur. Bukan karena stres, tapi karena excited. Saya sangat produktif. Bangun bisa lebih pagi, semangat gitu ya. Pengen cepet-cepet berbagi. Tapi giliran ngerjain yang usaha orang tua saya ini kan di bagian keuangan. Suruh bikin laporan bulanan, cash flow ya, hal-hal detail, rinci, dan angka itu bukan satu hal yang menjadi kekuatan saya.
Nah, kalau itu dikerjainnya, tunggu ditanyain, baru dikerjain. Nggak produktif. Nggak semangat kerjainnya juga. Ya, jadi saya melihat ketika saya tahu apa yang saya suka, apa yang menjadi minat saya, produktivitas itu bakal muncul dengan sendirinya. Siapa yang nggak suka melakukan apa yang teman-teman sukain? Nggak ada kan? Jadi, cari tahu apa sih yang teman-teman suka, apa yang menarik buat teman-teman. Maka produktivitas akan mengikuti teman-teman. Dan inspirasi yang terakhir adalah rutinitas adalah kunci meningkatkan produktivitas. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu, nanti kalau teman-teman ada yang bergabung bersama kami di kelas online public speaking, di salah satu materi yang akan kami bagikan adalah tentang struktur presentasi. Ya, bagaimana kita menyusun isi presentasi supaya terstruktur dengan rapi, sehingga lebih menarik, mudah dipahami, dan juga mudah diingat dan lebih lama diingat oleh audiens kita. Di dunia finansial, banyak yang ngomongin soal tentang bikin budgeting, mengatur keuangan. Bahkan pepatah mengatakan apa yang tidak bisa kita tidak bisa mengontrol, apa yang tidak bisa kita ukur. Jadi kalau nggak ada angkanya, nggak ada datanya, itu kita nggak bisa kontrol. Dan kemarin ketika saya mendengarkan salah satu sharing sesi dari Jack Canfield, seorang penulis dari Chicken Soup of the Soul, di buku terbarunya tentang Success Principle, dia mewawancarai begitu banyak ratusan bahkan orang-orang sukses di Amerika sana. Dan dia melihat sebuah pola. Ada sebuah rutinitas, kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sukses tersebut. Karena saya baik, saya kasih tahu ya, ada 3 hal yang katanya harus dilakukan oleh orang-orang sukses. Yang pertama, mereka bangun sangat pagi. Yang kedua, mereka berolahraga. Dan yang terakhir adalah mereka membaca buku setengah jam sampai 1 jam seharinya. Itu yang mereka lakukan. Kenapa saya membahas soal rutinitas? Karena saya yakin ketika kita tahu ya, kondisi di luar sana itu adalah kondisi yang sangat tidak bisa kita kontrol, kondisi yang sangat meresahkan, kondisi yang sangat kacau bisa kita bilang. Kita butuh keteraturan supaya kita punya pegangan dan kita bisa fokus melakukan apa yang kita harus lakukan. Dan kuncinya sebenarnya adalah apa? Rutinitas. Saya yakin banyak orang ketika akhirnya harus diam di rumah, bingung. Hah, ngapain ya seharian di rumah ya? Karena selama ini ada waktu untuk di perjalanan, ada waktu ketemu orang, ada waktu untuk di kantor, dan lain sebagainya. Makanya saya menyarankan teman-teman untuk bikin sebuah rutinitas, minimal untuk 4 hal ini. Hal yang pertama, tentukan waktu tidur dan waktu bangun. Jangan setiap hari beda-beda. Hari ini bangun jam 7, besok bangun jam 8, besok bangun jam 9. Makin lama makin siang, bukan makin pagi ya. Tidurnya juga. Tidurnya hari ini begadang, besok enggak, besok nyumpuh, besok gimana gitu ya. Jangan. Jadi tentukan waktu tidur dan waktu bangun itu yang sama. Oke? Yang kedua, tentukan waktu untuk teman-teman menulis atau memelihara diri teman-teman. Baik secara mental, secara fisik, maupun secara spiritual. Mungkin teman-teman yang muslim bisa sambil sholat. Setelah sholat, jangan cuma sholat doang, tapi habis sholat, olahraga dulu misalnya, meditasi dulu, journaling. Ya. Jadi berikan waktu untuk teman-teman menyiapkan diri teman-teman secara fisik, mental, dan juga secara spiritual untuk siap menghadapi hari tersebut. Nggak perlu lama-lama, kalau belum biasa. Meditasi itu nggak harus setengah jam loh teman-teman. Semenit juga bisa, asal mau dan fokus. Mulai dari sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Lalu yang ketiga adalah waktu teman-teman untuk bekerja. Jadi tentukan jam berapa teman-teman mau produktif kerja. Jangan, nantilah tunggu lihat mood aja lah, kalau moodnya semangatnya jam 11 ya, jam 11 lah kerjanya. Nah, hal-hal seperti itu biasanya tidak terjadi soalnya. Ya, kalau kita cuma berandai-andai saja. Jadi mendingan kita punya plan. Dan yang terakhir adalah tentunya waktu untuk teman-teman bersantai atau menikmati hidup. Mungkin bercengkrama dengan keluarga, masak, atau misalnya cuma mau nonton Korean drama, mau nonton film, TV, ya main sama anak, dan sebagainya. Jadi 4 hal tersebut sebisa mungkin ada jadwalnya. 2 minggu terakhir, jadwal saya tuh, saya bukan orang pagi ya. Saya pengen jadi orang sukses, tapi saya bukan orang pagi ya.
perempuan-perempuan di sini pasti tahu kita butuh tidur 8 jam untuk menjaga kecantikan muka kita. Ya, jadi biasanya saya tidur tuh jam 11, paling telat tuh jam 12. Jadi pasti teman-teman tahu ya, 12 tambah 8 bangunnya jam berapa? Jam 8. Ya, biasanya setengah 8, jam 8 saya baru bangun. Dan karena saya bukan orang yang produktif di pagi hari, jadi saya jam 8 sampai jam 12 siang itu adalah waktu saya untuk belajar, olahraga, meditasi, journaling, pokoknya untuk waktunya menyerap hal dari luar untuk masuk ke dalam. Setelah jam makan siang, jam 1 saya baru mulai kerja sampai jam 4 sampai jam 5. Sampai suami pulang baru mulai nyiapin makan malam. Sampai mungkin jam setengah 7 sampai jam 7 lah, paling telat. Jam 7 sampai jam 9, kalau saya ada kerjaan, saya kerja lagi. Karena saya orang malam. Saya lebih produktif di malam hari dibandingkan di pagi hari. Jam 9 sampai sebelum tidur ya waktunya santai. Baca buku, nonton Korea lah, mau lihat handphone lah, buka IG, buka medsos, dan lain sebagainya. Itu saya lakukan selama 2 minggu terakhir, dan saya merasa sangat-sangat produktif banget. Karena saya tahu, saya sudah punya alokasi di mana waktu-waktu yang terbaik buat saya, dan saya melakukannya, dan itu sangat membuat saya sangat-sangat produktif. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin tadi soal rutinitas, pola, gitu ya, kebiasaan, ada penelitian mengatakan bahwa memang kebiasaan itu ada kebiasaan yang kunci dan kebiasaan lainnya. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau teman-teman belajar memiliki kebiasaan-kebiasaan kunci, teman-teman akan mudah untuk mengembangkan kebiasaan baik lainnya. Contoh paling sederhana apa? Olahraga. Kenapa? Karena kalau teman-teman berolahraga, itu teman-teman meningkatkan fokus, meningkatkan energi, ya, mengurangi rasa lapar. Kalau orang lapar nggak produktif, kekenyangan juga nggak produktif. Tapi kalau kenyangnya pas gitu kan, seger, ya. Jadi kebiasaan olahraga membuat kita lebih mudah membuat kebiasaan baru lainnya. Energi lebih, daripada tidur siang, baca buku, kebiasaan baik, kan? Nah, ternyata selain kebiasaan, kalau mau menjadi orang yang sukses, kita juga butuh mengasah sepupunya kebiasaan. Apa itu, teman-teman? Sepupu kebiasaan adalah keterampilan atau skill. Saya selalu percaya kalau investasinya leher ke atas, bukan leher ke bawah, suatu hari pasti akan kembali kepada teman-teman. Bentuknya apa? Kita nggak ada yang tahu. Kesempatan, uang, relasi, kita nggak ada yang pernah tahu. Ya, dan itu yang saya lakukan selama ketika saya berada dalam krisis. Daripada saya berkeluh kesah, mendingan saya banyak belajar. Apapun yang menarik buat saya pelajarin aja dulu. Ya. Dan sama seperti kebiasaan, keterampilan juga ada keterampilan kunci yang jika teman-teman miliki, akan membantu teman-teman mengasah keterampilan lainnya. Dan saya yakin nggak ada yang nggak tahu jawabannya. Keterampilan itu salah satunya adalah kemampuan berkomunikasi. Ya, kenapa? Kenapa kemampuan berkomunikasi itu baik? Karena kalau kita memiliki skill kemampuan berkomunikasi, itu menambah, Pak Roy sudah bahas banyak kemarin ya, karisma, kepercayaan diri, kemampuan untuk menyampaikan ide, cerita kepada banyak orang, ya, mau ke satu orang, mau ke banyak orang, sama. Kalau kita bisa bicara secara efektif, kita ngomong A, orang lain akan nangkepnya apa? Ya A juga. Saat ini, saya yakin ketika banyak orang tua di rumah berkumpul bersama anaknya, banyak yang stres. Dulu, kalau ngomongin soal pendidikan, kirim ke sekolah aja. Udah itu masalah ibu, bapak, guru di sekolah lah. Sekarang tiba-tiba anak-anak semuanya belajar dari rumah. Homeschooling. Tiba-tiba bapak ibunya harus jadi guru juga nih, jadi pendidik nih. Sampai bingung 7 keliling ya. Gimana kalau nanti habis pandemi corona ini berakhir, tiba-tiba anak-anak bapak ibu semua minta, "Mah, enakan di rumah aja nih ya, saya homeschooling aja deh, nggak usah sekolah lagi." Mati kita. Ya, akan banyak pasti orang tua yang akhirnya, waduh,
stres, malah tambah stres ya setelah pandemik, bukannya berkurang stresnya. Dan saya yakin kemampuan bicara itu bukan soal bisnis semata, tetapi juga soal relasi dengan keluarga. Bagaimana cara kita berbicara untuk mendidik anak kita, ya, berbicara yang efektif, efisien, mudah dipahami oleh anak kita, menarik untuk anak kita dengerin. Itu semua nanti akan kami bagikan di kelas online public speaking. Ya, kita tahu berkomunikasi secara online di zaman sekarang ini ya, ini Zoom virtual gitu ya, itu lebih sulit dibandingkan kita ngomong langsung. Ya, kita tahu komunikasi online menghilangkan emosi yang real. Apalagi kalau di sini kemarin ada teman yang bilang mau ikutan, terus aku bilang ya udah ikutan aja. Aduh malu, udah lu matiin aja videonya, matiin juga suaranya, silent reader, bukan reader ya, silent listener, bukan baca soalnya nggak dengerin. Ya, akan lebih sulit untuk membangun emosi ketika dalam dunia virtual. Maka saya yakin sekarang adalah sungguh saat yang sangat tepat untuk teman-teman belajar berkomunikasi yang efektif, terstruktur dengan baik, menarik dengan bahasa tubuh yang menarik, dengan voice yang baik, nadanya seperti apa, tone-nya seperti apa, pace-nya seperti apa, volumenya seperti apa, sehingga tetap memiliki emosi yang kuat ketika kita bicara secara virtual. Maka saya sangat mengajak teman-teman semua untuk ikut kelas online public speaking kita, karena spesial, karena krisis ini kita berikan harga yang sangat-sangat murah, tapi ilmunya tetap ilmu yang maksimal buat teman-teman semua. Oke, segitu dulu aja dari saya, Ibu Ina. Kita buka sesi tanya jawab dulu. Nanti kita, kalau misalnya ada waktu di akhir, saya ingin ngajak teman-teman mempraktekkan sebuah meditasi yang saya lakukan. Tapi nanti kita lihat ya kalau ada waktu, pasti pada mau gitu ya. Ayo mau Bu Gladys mau meditasi gitu ya. Nanti kita boleh praktekkan sebentar di akhir. Mungkin cuma nggak sampai 10 menit lah meditasinya. Wah, tuh. Silakan, Pak Yosef Bu Ina. mau meditasi katanya. Oh ya, Pak Yosef meditasi, tidur aja Pak Yosef. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua yang mau tanya jawab, silakan. Yang mau tanya, kita buka sesi tanya jawab. Langsung di chat aja atau mau ngobrol langsung boleh. Pak David, hari Kamis kita ngobrol tentang communication. Communication. Ya, nanti kita bahas, nanti hari Kamis teman-teman bisa dapat sedikit tips dari master kita, dari master coach kita, Pak David, soal communication skill. Itu lebih ke one-on-one. Nanti kalau, sedangkan memang kelas yang kita adakan ini memang lebih banyak untuk ngomongin one to many. Ya, tapi sebenarnya prinsipnya mah sama aja. Karena sebenarnya ngomong ke satu orang kalau udah bagus, harusnya ngomong ke banyak orang mah sama aja bagusnya. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau sangat jelas? Atau ada yang masih bingung? Saya informasiin sekali lagi ya soal ini. Soal saya mau membiasiswain dua peserta untuk free ikut kelas online kami. Caranya gampang banget, bagikan saja 1 sampai atau 2 hal apa yang teman-teman pelajari dari sesi saya ini dan di-share di medsos, di IG, di tag IG saya dy_dyz, IG-nya Best Public Speaking dan juga Public Speaking Bandung dan hashtagnya kelas online public speaking. Boleh di IG, boleh di Facebook, terserah. Yang penting di tag saya biar saya tahu siapa namanya ya untuk kami undi. Dan nanti hari Kamis di hari terakhir akan saya kasih tahu siapa pemenangnya, 2 orang yang akan mendapatkan secara gratis belajar kelas online kami di bulan Mei nanti. Oke, udah ada pertanyaan kah? Mas Gladys, ya ada pertanyaan dari Pak Yosef, katanya penyusunan rutinitas yang baik itu seperti apa sih? Good habit-nya. Oke, terima kasih Pak Yosef. Kalau tips dari saya, pertama-tama kenali dulu personality-nya Pak Yosef nih. Maksudnya Pak Yosef ini tipe orangnya yang ya kayak tadi saya bilang paling sederhana, orang pagi atau orang malam. Ya. Jadi kalau kita tahu kalau pagi mah males, nggak semangat, susah mengumpulkan motivasi gitu ya. Jangan taruh hal-hal yang sangat penting buat hidup teman-teman itu di pagi. Cari jamnya yang teman-teman nggak salah, teman-teman tuh di peak hour-nya atau dalam kondisi yang paling prima itu jam berapa. Nah, taruh pekerjaan-pekerjaan yang paling utama, yang penting di jam-jam itu. Ya,
Terus saya suka banget memang kalau misalnya mau mulailah di pagi hari. Pokoknya hal pertama yang ketika teman-teman lakukan pas bangun itu adalah memang untuk isi diri dulu. Mau baca buku lah terserah, mau doa, mau nulis jurnal, ya, olahraga terserah. Mau cuma nari-nari doang, ngedance doang juga nggak apa-apa. Ajeb-ajeb juga nggak apa-apa. Supaya badan ini energinya siap oksigen tuh mengalir. Kan kalau kita olahraga tuh kenapa sih kita lebih semangat, lebih punya energi? Karena emang oksigen mengalir dengan baik di tubuh kita. Intinya punya rutinitas pagi, bukan pagi ya, bangun yang baik. Setelah bangun jangan langsung lihat handphone. Jangan langsung baca berita. Langsung itu membuat hari Anda akan menjadi tidak maksimal ya. Tapi bacanya good news. Bacanya hal-hal yang menginspirasi. Begitu Pak Yosep, ya kenali dulu tipe dirinya seperti apa, waktu yang paling maksimalnya seperti apa, lalu baru di-plan sesuai dengan kebutuhannya. Sudah terjawab ya Pak Yosep ya. Nah ini ada pertanyaan lagi Gladys dari Kak Mareti. Dia bilang, apa sih contoh hal yang impactful setelah Coach Gladys meditasi? Kalau boleh tahu sudah berapa lama dan pakai yang mana? Misalkan seperti pernapasannya. Gitu, pakai oh ya, apa contoh hal yang impactful setelah Ibu meditasi? Pertama, saya melihat, jadi gini, satu hal yang ketika saya lakukan, ketika saya sebenarnya meditasi saya itu sebenarnya lebih ke journaling ya. Ini saya bawa satu buku, ini ada buku jurnal saya yang saya masih tulis saat ini. Kalau dilihat ya ininya nulis lah ya, nulis. Ya tulisannya jelek lah ya, bukan dokter juga tulisannya jelek. Karena udah jarang nulis, lebih sering ngetik ya. Yang saya lakukan adalah apa yang saya tulis di jurnal saya jawab 4 pertanyaan. Ini saya bagikan juga kepada teman-teman, siapa tahu ada yang mau mencoba. Pertanyaan pertama yang saya jawab adalah, apa kabar saya hari ini? Apa yang saya rasakan hari ini? Bangun tidur, how are you today, Gladys? Tanya ke diri sendiri. Bagaimana kabar kamu hari ini, Gladys? Mungkin ada banyak hari saya tulis, energize, semangat, great, ya, oke. Tapi ada juga ketika bangun pagi, aduh, habis mimpi buruk gitu ya. Tulis aja nggak apa-apa. Aduh, kemarin mimpinya ngeri banget misalnya. Aduh, bangun tidur badan langsung sakit-sakit gitu. Apapun itu, tulis aja. Pertanyaan kedua adalah saya menjawab 3 hal yang saya syukuri dari hari kemarin. Ya, misalnya akhirnya olahraga nih bareng suami, semakin sederhana semakin baik. Misalnya cuma, aduh hari ini saya dikasih nafas kehidupan lagi, nggak apa-apa. Oh, saya bisa angkat tangan kanan saya bisa angkat tangan kiri saya. Apapun, 3 aja. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Dan yang ketiga adalah saya menuliskan apa komitmen saya hari itu. Jadi saya tulis misalnya saya mau olahraga, saya mau beresin materi saya untuk webinar hari ini. Saya misalnya mau nyiapin mau masak nih misalnya buat suami. Saya tulis apa yang saya mau lakukan hari itu. Dan yang keempat adalah afirmasi. Ya, saya tulis hal-hal yang buat saya happy. Saya mau menjadi seorang yang luar biasa, saya mau jadi seorang entrepreneur yang sukses, saya mau jadi seorang pembicara yang menginspirasi, saya mau apa lagi ya? Saya mau jadi seorang milioner. Ya, itu afirmasi. Dan saya sedang menanamkan 2 belief baru yang saya tulis setiap hari. Yang pertama adalah saya menulis setiap hari, semua yang saya butuhkan akan datang kepada saya. Everything I need comes to me. Itu belief yang sedang saya latih. Dan yang kedua adalah everything is figureable. Semua hal itu ada solusinya. Ditulis semua. Itu saya lakukan. Nah, untuk meditasinya yang saya lagi suka saya lakukan adalah namanya tapping. Tapping di titik-titik akupuntur. Nanti kita akan bareng-bareng melakukannya sebentar. Tapi sebelum kita mulai, saya minta tolong teman-teman, tolong pastikan sudah cuci tangan dulu ya. Sudah. Pakai hand sanitizer juga nggak apa-apa lah. Karena kita akan menyentuh bagian muka kita. Kan nggak boleh nih, lagi corona nggak boleh pegang-pegang muka nih. Ya. Itu yang saya lakukan. Ibu Mareti, ada pertanyaan lain? Bagaimana Kak Mareti?
Silakan. Bagus banget sih. Kalau untuk jurnal ya, berarti Bu Gladys itu lebih suka ke ditulis gitu ya? Ya. Kalau aku sendiri sih, aku juga meditasi, memang cuma media pernafasan. Tapi kalau aku tuh bagus. Malam, bukannya pagi. Malam, jadi apa yang sudah dilewati hari ini, itu di kesimpulan di malamnya. Jadi misalkan kayak mau negur diri sendiri kalau misalnya memang salah. Mau tegur, mau kasih say thanks, atau apapun. Jadi kayak bicara dengan diri sendiri gitu sih. Nice. Kalau itu. Misalkan kayak apa yang udah baik dari diri saya tuh, ya udah kayak terima kasih ya hari ini kamu sudah baik kayak gitu. Lalu kalau misalnya memang salah ya kamu salah, kamu harus perbaikin gini caranya kayak gitu. Jadi ngomong ke diri sendiri. Jadi nggak harus orang nasehatin kita, tapi kita yang nasehatin diri sendiri. Betul. Terima Betul, kasih Bu Mareti. Saya malah sebenarnya saya lagi pengen nge-build yaitu habit untuk malam hari, cuman belum kebangun. Yang udah terjadi baru pagi hari sih. Tapi nggak apa-apa, sama-sama bagus kok. Yang bagus malah sebenarnya kalau bisa di pagi saat kita lakukan sesuatu, di malam hari sebelum tidur ya kita memiliki satu habit ritual malam untuk membuat kita tidur yang lebih nyenyak ya. Karena kita sudah me-let go semua yang terjadi hari ini. Udah, nggak usah dipikirin lagi ya. Besok hari yang baru, lembaran hidup yang baru gitu. Terima kasih sharingnya Bu Mareti juga untuk teman-teman yang lain, siapa tahu bisa melakukannya juga. Ya, sama-sama. Sudah terjawab ya, Kak Mareti. Nah, tadi ada Kak Roy nih, Coach Gladys katanya kebutuhan jumlah jam tidur setiap orang itu tuh kan beda-beda ya. Nah, berarti bisa tidur malam banget dan bangun pagi banget biar produktif. Nah, itu gimana? Kalau jadwal tidur sebenarnya tetap kalau kita ngikutin aturan dari lembaga kesehatan, sebenarnya semua orang butuh, apalagi udah dewasa ini butuh minimal 7-8 jam tidur, itu udah harus. Tapi kita tahu, kalau misalnya teman-teman belajar banyak tentang kesehatan juga, sebenarnya tidur semakin malam itu dampaknya tuh tidak baik buat organ internal kita. Yang ini saya dapat dari salah satu mentor saya yang jadi saksi pernikahan saya ya. Beliau udah seumuran papa saya, udah 60 lebih. Dia bilang bahwa kalau misalnya kita udah tidur di atas jam 10 malam, itu semua organ dalam tubuh kita sebenarnya bekerja 2 kali lebih berat dibandingkan sebelum jam 10 malam. Ya, jadi kalau saya bilang kalau misalnya teman-teman memang harus bangun pagi, mendingan tidur lebih cepat. Biar tetap dapat 7-8 jam. Ya, tapi kalau memang teman-teman ngerasa, oh nggak apa-apa, gue tidur jam 3 pagi, bangun jam 12 siang, semangat kok. Selama jadwal kerjaan teman-teman bisa melakukan hal itu, lakukan aja. Baik lagi, semua manusia juga unik, itu cuman jadi guide kita secara umum kalau dari lembaga-lembaga kesehatan. Tapi bukan berarti teman-teman nggak punya polanya sendiri. Jadi temuin aja polanya, pola produktivitasnya Pak Roy misalnya dengan jam tidur, jam bangunnya jam berapa, cari, cobain. Oke? Oke, bagaimana? Terjawab Pak Roy? Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak kita langsung masuk ke sesi meditasi. Ada yang lagi mau ditanyakan? Sudah? Boleh langsung aja Coach Gladys ke sesi meditasi. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman, boleh nanti ditanyakan di WhatsApp group ya. Oke, sebelum masuk ke meditasi dan kita akan akhiri sesi kita webinar siang hari ini, saya mau memberikan satu PR ya. Kan kayak kemarin Pak Roy juga ngasih PR ya untuk nanti sesi diskusi kita besok. Nah, PR-nya hari ini saya ingin teman-teman sharing, ya coba satu hari ini sampai malam nanti, coba teman-teman, saya mau teman-teman sharing jadwal rutinitas teman-teman sehari-hari seperti apa. Oke, siapa tahu dari jadwal yang teman-teman nanti sharingkan itu bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain atau ada yang mirip-mirip mungkin dinamika hidupnya dengan teman-teman yang lain. Jadi boleh sharing itu. Sama satu hal lagi, saya ingin teman-teman men-sharingkan hal kebiasaan baik apa yang mau teman-teman coba mulai. Misalnya mau coba, ayo udah deh pagi-pagi saya mau coba olahraga deh 1 menit misalnya. Mau push up sehari 10 kali, nggak apa-apa. Ya, mau coba meditasi diam aja gitu, nggak apa-apa 10 menit. Saya mau sharing aplikasi deh. Aplikasi yang saya pakai untuk olahraga ya. Saya bukan dibayarin, tapi ini mas saya berbagi aja.
Saya pakai aplikasi ini. Kalau teman-teman bisa lihat di layar, ini aplikasinya yang ini nih, yang Workout for Women. Gak apa-apa lah ya, ini tulisannya Workout for Women, soalnya aplikasinya bagus banget ya, udah ada lagunya, udah tinggal olahraga gitu ya, dan dia tiap hari ada olahraga cuma 7 menit, udah dibikinin. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung mau olahraganya apa, nggak kelihatan. Salah, jangan di-play. Ya, plus ada kata-kata motivasi tiap hari. Makin semangat kan? Dan ini yang bagusnya lagi, dia sedang memberikan program gratis untuk membantu memboost imunitas menghadapi COVID-19 ini. Mantap kan? Ya, download aja gratis dari App Store, di Google Store bisa, namanya Workout for Women. Atau kalau mau yang bapak-bapaknya, aduh kok ngeliatnya cewek gimana gitu ya, bisa download juga, nama aplikasinya 7 Minute. Jadi sudah ada penelitiannya, sehari tuh olahraga 7 menit pun cukup. Oke? Siap, kita mau masuk ke sesi meditasi. Sebelumnya saya sharing sedikit ya tentang ini, tentang yang akan kita lakukan ini, kenapa, apa sih gitu ya. Ya, nah namanya saya belajar dari yang nama komunitasnya, nama usahanya, perusahaannya itu adalah The Tapping Solution. Jadi tekniknya ini kita kenal dengan sebutan EFT, Emotional Freedom Technique. Bagaimana kita teknik untuk merilis energi atau emosi-emosi negatif dalam tubuh kita. Jadi tapping adalah kombinasi dari acupressure Tiongkok, jadi kita menggunakan titik-titik acupressure, dan psikologi modern yang berfungsi untuk mengubah pola pikir, energi, dan tubuh secara bersamaan. Nah, menurut Dr. Dawson Church, dia bilang gini, tapping itu pada titik acupressure itu mengirimkan sinyal bisa langsung ke pusat otak tengah atau otak yang berhubungan dengan perasaan atau otak stres, tanpa melewati otak berpikir. Makanya dia bilang EFT memberi Anda yang terbaik dari kedua dunia, tubuh dan pikiran. Seperti mendapatkan pijatan selama sesi psikoterapi. Oke, udah siap teman-teman semua? Sebentar. Sok, kalau misalnya belum cuci tangan, boleh saya kasih waktu sebentar untuk cuci tangan dulu. Battery 60%. Connected to Gladys's iPhone. Connected to Gladys Cooper and Therex's Mac. Oke teman-teman semua udah pada cuci tangan? Ya, saya kasih tahu sedikit, ada beberapa titik yang akan teman-teman tapping, yang kita tap ya. Yang pertama adalah posisinya di dalam sini, dekat alis, oke. Yang kedua adalah di pelipis. Lalu yang ketiga adalah di bawah mata. Lalu di bawah hidung. Lalu di dagu. Dan di tulang selangka. Lalu di bawah tangan. Bebas ya, mau kiri boleh, mau kanan boleh. Dan yang terakhir adalah di atas kepala. Oke? Nanti akan saya pandu, teman-teman boleh mengulangi kata-kata saya secara bersuara, boleh, atau dalam hati pun masih nggak apa-apa. Oke? Oke, sekarang kita boleh ambil waktu relax, kita mau tarik 2-3 kali nafas yang dalam. Mau merem boleh, mau melek boleh, terserah. Ambil posisi yang nyaman, posisi yang relax. Tarik nafas yang dalam 3 kali. Kalau teman-teman memiliki rasa takut atau khawatir saat ini, coba dirasakan di
kalau di tubuh Anda itu ada di mana rasa takut tersebut? Apakah di dada? Atau misalnya mungkin di perut? Ada rasa yang nggak enak gitu menghadapi pandemi corona ini? Lalu teman-teman boleh di rating kira-kira perasaan khawatir itu, perasaan takut, perasaan gelisah itu di angka berapa dari angka 1 sampai angka 10? Jawab dalam hati aja. Dan kita mulai, pep pertama itu adalah di karate chop namanya, di sisi tangan. Bebas mau di kiri boleh, mau tangan kiri, mau tangan kanan juga boleh. Ya, tangan kiri atau tangan kanan boleh. Ulangi kata-kata saya. Walaupun saya merasa gelisah tentang virus corona, saya menyadari perasaan saya dan mengizinkan tubuh saya untuk rileks. Walaupun berita di luar sana begitu meresahkan, saya menghormati perasaan saya dan mengizinkan tubuh saya untuk rileks. Walaupun saya merasakan kegelisahan di tubuh saya menerima perasaan ini dan mengizinkan tubuh saya untuk semakin rileks dengan setiap sentuhan yang saya berikan. Kita mulai dengan alis. Boleh ulangi secara boleh diulangi secara dikatakan atau dalam hati saja. Semua kegelisahan ini pelipis, berita-berita yang meresahkan di bawah mata, semua ketidakpastian ini di bawah hidung, semua ketakutan ini, dagu, semua ini sangat mempengaruhi saya. Selangkah, kegelisahan dan kecemasan yang saya rasakan di tubuh saya. Bawah tangan, saya menyadari apa yang dirasakan tubuh saya. Di atas kepala, saya menyadari stres yang terjadi di tubuh saya. Alis, saya ingin melepaskan rasa stres ini. Pelipis, tapi ada bagian dari diri saya mengatakan saya memerlukan ini. Bawah mata, karena pandemik ini sungguh menakutkan. Bawah hidung, tapi mungkin saya dapat memilih untuk melakukan pencegahan. Dagu, dan melepaskan rasa stres ini. Tulang selangkah, saya sadar ada hal-hal yang di luar kontrol saya. Bawah tangan, jadi saya akan fokus pada apa yang bisa saya kontrol. Atas kepala, dan melepaskan sisanya. Alis, saya mengizinkan tubuh saya untuk rileks. Pelipis, saya mengizinkan benak saya untuk beristirahat. Bawah mata, saya mau sungguh hadir di saat ini. Bawah hidung, saat ini dan di tempat ini. Dagu, saya baik-baik saja. Selangkah, saya aman. Bawah tangan, saya kuat. Atas kepala, saya telah menghadapi banyak hal. Alis, dan saya yakin saya mampu melewati pandemi ini. Pelipis, saya akan fokus pada apa yang bisa saya kontrol. Bawah mata, dan saya melepaskan sisanya. Bawah hidung, saya akan memindahkan kegelisahan saya. Dan dengan lebih baik merawat diri saya. Selangkah,
saat saya membiarkan tubuh saya untuk rileks. Bawah tangan. Saya mendukung sistem imunitas tubuh saya. Atas kepala. Saya aman. Alis. Saya menyadari sisa kegelisahan saya. Lipis. Dan saya melepaskan dengan setiap sentuh. Bawah mata, saya menjadi semakin rileks. Bawah hidung, saya semakin mudah melihat perspektif-perspektif baru. Dagu, merasakan kedamaian dan keamanan. Selangkah, merasakan ketenangan dan kekuatan. Bawah tangan, saya kuat, saya sehat. Atas kepala, saya rileks dan aman saat ini. Boleh kita akhiri dengan tarik nafas yang dalam 2-3 kali lagi. Oke, teman-teman, sudah beres meditasinya. Boleh ada yang sharing? Boleh ada yang sharing dong apa yang teman-teman rasakan selama mengalami sesi tapping pertama kali ini misalnya bersama saya. Kalau yang baru pertama kali ngerasain ikutin EFT ya, Emotional Freedom Technique. Nah, kalau teman-teman menyukai meditasi seperti tadi, dia juga ada aplikasinya, cuman dalam bahasa Inggris. Jadi memang karena bukan bikinan orang Indonesia ya. Jadi cari aja di Play Store, namanya Tapping Solution. Ya, logonya yang tadi lah, Tapping Solution. Dia sedang memberikan meditasi gratis untuk corona. Jadi yang stres, panic attack, itu lagi ada gratis semua. Jadi kalau teman-teman suka dengan teknik meditasi seperti tadi, bisa juga download aplikasinya The Tapping Solution. Baik lagi, saya bukan sponsor, tapi saya membagikan apa yang saya menjadi manfaat buat saya, jadi saya bagikan secara gratis juga kepada teman-teman semua. Oke, thank you Bu Octavia, nyaman Bu rasanya, merinding Bu. Waduh, merinding kenapa? Kayaknya sih bukan karena tappingnya. Ada apa di kamar Anda, Pak Roy? Oke, saya kembalikan kepada Ibu Ina. Terima kasih teman-teman buat kebersamaannya siang hari ini. Jangan lupa PR-nya, besok ceritakan tentang rutinitas teman-teman, jadwalnya seperti apa, dan juga mau bangun kebiasaan baru apa, yang kecil, yang sederhana, satu hal aja kebiasaan baru yang teman-teman mau coba mulai selama masa karantina ini, supaya nanti ketika beres pandemi, kumpul bareng teman, semuanya ngomong, lihat dong, body saya seksi, tiap hari olahraga soalnya, 30 menit misalnya ya. Atau misalnya, gue udah belajar public speaking nih, beres dari sini gue udah jadi YouTuber gitu, atau jadi podcaster, ya, atau udah punya channel YouTube pribadi, atau udah siap jadi trainer juga, kayak kita. Apapun itu nanti boleh di-sharingkan besok di grup WhatsApp, mulai dari jam 11 siang seperti hari ini. Saya kembali kepada Ibu Ina. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Coach Gladys. Tepuk tangan sekali lagi buat Coach Gladys. Nah, banyak hal yang kita pelajari ya, Bapak Ibu, teman-teman semua dari Coach Gladys. Saya juga mendapatkan hal yang sangat menarik. Saya yakin Bapak Ibu juga sama. Tadi ada satu kata-kata yang sangat bagus ya. Apa yang menjadi fokus kita itu yang akan berkembang. Tadi juga Coach Gladys sudah bilang, kita harus fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Biarlah ada apapun masalah di luar sana yang membuat kita merasa kesulitan, membuat kita merasa tidak mudah menghadapinya, fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol ya, teman-teman semua, Bapak Ibu. Lalu, kedua, kita bisa melakukan apapun sesuai apa yang jelas. Apa yang Bapak Ibu teman-teman sukai. Itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, rutinitas adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas. Jadi betul, yang kita harus membangun habit Bapak Ibu.
Saya juga pernah baca buku yang 21 hari membangun kebiasaan. Bapak Ibu juga bisa mempraktekannya. Dari mulai kita bangun pagi, kita olahraga, kita baca buku, itu hal-hal yang positif yang harus kita bentuk. Nah, baik Bapak Ibu, teman-teman semua, bila nanti Bapak Ibu dan teman-teman ada yang mau sharing ataupun masih ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita sharing lagi di grup WhatsApp. Dan saya juga mau mengingatkan kembali untuk kami membuka kelas public speaking online itu di tanggal 5 Mei sampai dengan 15 Mei. Itu 4 kali pertemuan, setiap hari Selasa dan Jumat. Jamnya malam ya Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu juga banyak yang masih bekerja. Jadi kita akan mulai kelas itu di jam 8 malam sampai jam setengah 10 malam. Kita akan banyak membahas hal yang sangat Bapak Ibu tadi juga banyak yang ditanyakan ya di dalam grup WhatsApp. Gimana sih cara, bukan menghilangkan sebetulnya, gimana sih cara kita bisa mengatasi rasa takut di dalam diri kita sendiri. Bagaimana sih kita bisa mengontrolnya. Seperti itu. Kita juga akan mempelajari bagaimana bahasa tubuh yang baik, bagaimana cara penyampaian, bagaimana cara kita menyusun. Kadang kan kita bingung ya, pada saat mau presentasi, kita tuh bingung mau ngomong apa. Apa ya? Gimana ya nyusunnya? Kita akan mempelajarinya sangat banyak, sangat detail. Nanti akan saya share lagi untuk info detailnya di WhatsApp group ya Bapak Ibu semua. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu kembali besok di jam yang sama, di jam 1 siang. Tapi sebelumnya jam 11 kita akan sesi diskusi dulu. Nah, besok pemateri kita adalah Pak Sam, Coach Samuel. Beliau akan membahas materi mengenai leadership dan hostnya oleh Coach Roy ya, kalau nggak salah ya hostnya. Nah, nanti kita akan belajar lebih banyak lagi, hal baru lagi besok. Jadi tetap di grup ini ya Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Baik, selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu semua. Saya akan tutup dengan pantun. Tante Susi nonton TV, Tante Lucy main kecapi. Selesai sudah materi hari ini, sampai bertemu esok kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Buka. Mirrors they never lie. Don't see myself inside. Why can I get it right? I don't know. You always watch.